Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan baik itu pihak 01 maupun 03. Putusan MK ini bersifat final and binding atau final dan mengikat. Artinya kita semua harus bisa menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi bersama saya Vera Bahaswan. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 sudah dibacakan oleh 8 hakim konstitusi. MK menolak permohonan seluruhnya sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua pasangan capres mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2024 yang dimenangi Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka itu telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Para pemohon meminta MK untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam putusan sidang yang dibacakan 8 hakim MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo itu, 3 hakim konstitusi menyatakan pendapat yang berbeda, dissenting opinion. Ketiganya yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat memberikan catatan kritis tentang pelaksanaan pemilu 2024. Hakim Saldi Isra misalnya menyoroti penyaluran dana bantuan sosial yang intensif menjelang pemilu. Saldi juga menyorot soal imparsialitas pejabat negara yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Namun demikian, putusan sengketa Pilpres sudah dibacakan. Putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, kemenangan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sudah sah. Suka tidak suka, manis atau pahit, mau tidak mau, semua pihak terikat untuk menghormati dan menerima putusan MK itu, yang berarti menerima dengan lapang dada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Segala ketidakpuasan, suara kritis, dan berbagai koreksi sudah saatnya dijadikan sebagai bahan amunisi untuk menghidupkan mekanisme check and balance bagi pemerintahan baru. Putusan MK tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun perjuangan tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim Ganjar Mahfud membawa sengketa Pilpres ke MK adalah langkah yang patut diapresiasi sebagai jalan yang beradab. Itulah jalan konstitusional untuk mencari keadilan meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh kedua kubu. Kita juga patut memberi acungan jempol untuk kesabaran rakyat Indonesia dalam mengikuti proses hukum hingga terbitnya putusan MK. Kesabaran itu diantaranya dengan menahan diri dan menghindari beragam gejolak dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Stabilitas nasional yang terjaga pasca pemilu adalah modal bagi kepemimpinan Prabowo Gibran untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik di tengah gejolak dunia yang kian tidak menentu. Kini saatnya menatap masa depan. Hidup harus terus berjalan. Tidak perlu ada yang mesti kehilangan muka. Kemenangan ini sejatinya ialah kemenangan semua, kemenangan rakyat Indonesia. Kalau mau dirayakan, kita patut merayakannya bersama. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi, itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Vera. Oke, Bang Saur, putusan MK sudah dibacakan, tapi yang menarik adalah ada 3 dissenting opinion. Ini tidak pernah terjadi sepanjang putusan sengketa di pemilu, begitu ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya, ada apa di balik dissenting opinion ini? Mengapa 3 hakim harus bersikap demikian? Ya, sepanjang yang kita dengar argumentasinya membuat orang lega.
Karena mereka misalnya berpandangan bahwa terjadi politisasi bansos. Ya. Yang kedua, ketidaknetralan pejabat kepala daerah. Sehingga diusulkan harus mestinya ada pemungutan suara ulang. Bahkan Hakim Pak Arief itu menyebut DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan Sumatera Utara. Spesifik begitu ya? Ya, jadi menurut saya yang bikin lega keputusan mahkamah ini adalah justru dissenting opinion ini. Lega ini penting bagi mereka yang tidak puas dan kecewa. Iya, karena suara kecurangan itu kan memang bergema. Ya, dan dengan disuarakannya oleh 3 hakim konstitusi ini, itu menimbulkan kelegaan tersendiri. Jadi putusannya tidak bulat. Ya. Dalam kacamata orang yang tidak puas dengan putusan ini putusannya tidak bulat. Iya, karena terbelah hakimnya. Ya. 3-5. 3-5. Dan yang 3 ini kan menyuarakan mereka yang menganggap memang terjadi kecurangan. Jadi putusan MK itu mayoritas, ya, tetapi 3 hakim konstitusi ini membuat lega mereka yang berpandangan memang terjadi kecurangan. Jadi kelegaan ini yang membuat sehingga tidak ada amarah yang meledak-ledak dari para pihak pendukung yang tidak puas itu. Menurut saya itu yang terjadi. Jadi ada kanalisasi atau ada ventilasi. Bayangkan kalau semua hakim posisi itu berpandangan yang sama, kur semua, itu bahwa ditolak, tetapi dengan alasan yang sama, yang intinya adalah meminjam bahasanya Saldi Isra, itu semua adalah prosedural, Ya, tidak seperti Orde Baru bahkan. Gitu kan? Dan tidak menyentuh hal yang substansial. Itu bahkan di dalam sidang itu juga dihadirkan itu seorang seperti Fran Magnis, ya, Romo, mengenai etika. Jadi 3 hakim konstitusi ini membuat keputusan yang tidak bulat itu bisa menjadi orang terima dengan lega. Jadi setidaknya validasi begitu ya, bentuk dari gugatan yang sudah disampaikan oleh kedua kubu ini terkanalisasi dengan baik dari mahkamah. Ya, melalui 3 dissenting opinion ini, ya, jadi aspirasi keadilan mereka seperti disuarakan oleh ketiga dissenting opinion ini. Ya. Oke, tapi Bang Saur, dari 3 dissenting opinion ini, apakah itu artinya catatan kritis yang dibuat ini sebagai momentum untuk perbaikan pemilu kita ke depan? Menurut saya itu benar sekali. Yang pertama, jangan lagi ada pemberian bansos di dekat-dekat pemilihan presiden, apalagi seperti berhimpitan waktunya. Nah, yang kedua, masalah PJ ini saya kira juga harus ada koreksi besar-besaran. Bahkan Pak Jokowi itu kan bisa bilang tiap hari bisa dievaluasi itu PJ. Itu kan mengandung ancaman sebetulnya. Jadi ketika hal itu disampaikan oleh dissenting opinion tentang ketidaknetralan PJ, itu juga mengandung rasa keadilan bagi yang melihat sendiri, merasakan bahwa PJ itu memang melakukan tindakan yang tidak netral. Oke. Ya. Jadi perbaikan-perbaikan itu sudah sepatutnya untuk dilakukan karena sudah ada presiden buruknya begitu ya. Iya, jadi dari jangan, catatan kritis 3 hakim dissenting opinion. Iya, ini. terutama yang menyangkut mengenai bansos. Iya. Ya, selalu kan argumentasinya bukankah anggarannya telah diputuskan oleh DPR? Ya. Apa yang salah? Keputusan politik anggaran satu hal, tetapi pelaksanaannya itu kan hal lain. Jadi Timingnya pun dikatakan ya kebetulan saja karena ada El Nino. iya, El Nino-nya sudah lama berlalu, gitu, dan tidak terlalu jauh berdampak kali ini. Nah, tapi kan dikhawatirkan begini Bang Saur, ini kan pilkada dekat begitu ya. Dari pemilu ataupun juga Pilpres 2024 ini dikhawatirkan dengan adanya politisi bansos yang sudah berhasil, maka akan dilakukan kembali, diulangi pada pilkada nanti. Bagaimana kemudian dalam waktu jangka waktu yang sangat dekat ini perbaikan itu bisa tidak untuk dilakukan? Ya tentu bisa. Satu tentu DPR perlu melakukan kontrol yang ketat ya.
Kedua, masyarakat juga harus melakukan kontrol itu. Tapi ini kan yang paling sulit. Jadi masyarakat dikasih bansos dengan senang hati, dikasih uang juga dengan senang hati. Ini adalah Keterpaksaan ekonomi. itulah. Jadi salah satu poin besarnya kan kenapa politik uang itu terjadi, kenapa politisasi bansos ini menjadi hal yang menyenangkan di tingkat rakyat. Itu juga pertanyaan besar. Demokrasi ini mau dibawa kemana? Di samping memang SDM kita pendidikannya masih rendah begitu ya, pengetahuan politiknya masih minim. Itu political will-nya harus datang dari mana sebetulnya Bang Saur? Ya dari semua lapisan. Kan ini kan tidak bisa juga kita semata menyalahkan rakyat yang menerima. Itu kalau keputusan politiknya, pelaksanaannya tidak dilakukan di sekitar hari pemilihan umum, mungkin ceritanya akan jadi lain. Jadi bansos itu kan memang mengandung, membantu pembujukan politik. Itu bahasa halusnya. Tapi bahasa kasarnya kan memang rakyatnya mau dibeli dengan bansos itu. Jadi kalau sampai Mahkamah Konstitusi itu semua suaranya bulat, dan tidak satupun yang berbeda pandangan, pendapat mengenai bansos dan PJ kepala daerah, itu tingkat ketidakpuasan terhadap keputusan MK tinggi. Jadi ini bukan semata hanya karena perbedaan pendapat, tapi memang harus ada perbedaan sikap dari para hakim. Karena kalau tidak, karena dikatakan begini Bang Saur, ini hanya soal kalah suara saja, 3-5. Penentunya adalah kuncinya dari Hakim Soehartoyo. Kalau Hakim Soehartoyo dissenting opinion pada barisan yang sama seperti MK nomor 90, ia juga dissenting, maka suaranya hasilnya akan berbeda putusannya. Ya, tetapi kita kan tidak dapat atau sebaiknya tidak mengadili keyakinan seorang hakim. Jadi sang ketua berpandangan sama dengan 5 lainnya, kita juga harus juga menghormatinya. Walaupun berbeda dengan putusannya sendiri pada MK nomor 90 begitu Mas Saur? Ya, orang kan bisa menimbang ketidakberesan yang satu, itu kan mengenai cacat tentang sang wakil. Tapi setelah dia menjadi keputusan MK, dia mematuhi keputusan MK itu. Baik, dan lagi-lagi bahwa putusan MK final and binding begitu ya. Final dan mengikat, sehingga kita benar-benar harus menghormati itu. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa langkah politik ke depan yang harus diambil oleh para elit politik ini? Tapi dijawab nanti, Bang Saur, usai jeda tetap bersama kami di Editorial Malam. Yang kalah menghargai yang menang apalagi. Nah, inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Menghormati dan menjaga stabilitas nasional harusnya para elit sudah mengerti terkait hal ini begitu. Bang Saur, pertanyaannya adalah apakah para elit memang harus bertemu supaya para pendukung yang masih kecewa ini kemudian legowo melihat elitnya saja sudah akur gitu? Saya kira nggak terlalu penting itu pertemuan itu. Jadi mau tidak terima putusan MK itu justru sudah nggak waras. Secara perspektif konstitusi ya, secara hukum sudah nggak waras. Karena ini adalah upaya hukum terakhir. Iya, dan harus memang seperti judul kita ya harus dihormati. Bahwa
satu tokoh dengan tokoh yang lain tidak mau bertemu, ya biar sajalah itu menjadi urusan personal mereka. Jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak harus bertemu, terlebih Bu Mega dengan Pak Jokowi. Siapa yang bisa memaksa mereka bertemu? Bukankah seharusnya seorang pemimpin itu bertemu atau tidak bertemu adalah karena keputusan kearifan dia sendiri? Jadi Tidak bisa dipaksa-paksa. ya buat apa kita paksa itu para pemimpin? Kalau dia mau bertemu bagus. Kalau dia tidak mau bertemu ya biar aja lah rakyat lihat. Toh keputusan MK ini adalah keputusan yang mengikat kita semua dan konstitusi memang mengatakan dia final dan apa mengikat. Jadi kalau masih ada ketidakpuasan yang bersifat individual, bersifat personal, ya biar aja lah disimpan masing-masing itu. Tapi secara keputusan negara ini harus kita hormati. Dan 3 dissenting opinion ini mestinya cukup mewakili siapapun yang merasa dikecewakan oleh Pilpres kemarin. Nah, makanya kalau kita membayangkan tidak ada 3 dissenting opinion ini, maka sempurnalah ketidakpuasan itu. Kekecewaan itu sempurna. Tapi ini ada 3 hakim konstitusi yang pandangannya, putusannya, yaitu opininya menyatakan bahwa memang terjadi itu sebenarnya yang disebut dengan kecurangan. Bukan dalam konteks prosedural, tapi dalam konteks substansial. Itu terjadi dan itu yang mereka katakan. Sehingga mestinya juga Mahkamah Konstitusi itu tidak saja ya menimbang semata dari kebenaran formal, kebenaran prosedural. Saya kira itu suara yang penting didengarkan juga. Bagaimana dengan gelombang dari suara kenabian para akademisi, guru besar yang kemarin berteriak soal kecurangan, yang TSM dan sebagainya? Itukah yang Bang Saur juga katakan bagian dari kanalisasi? Betul. Bahwa ya ini adalah jalur yang waras gitu, bahwa keputusan ini kemudian validasi itu. Iya, dan suara yang kamu sebut tadi, suara kenabian para intelektual, tokoh-tokoh moralis itulah yang disuarakan oleh dissenting opinion ini. Jadi putusannya memang tidak bulat, ya, tetapi putusan yang benjol ini, ya kalau kita bisa bilang begitu, justru kebenjolannya ini yang menyebabkan kelegaan. Justru di situ. Harus ada benjolnya ini. Ya, menurut saya. Kalau tidak marahnya akan meledak-ledak begitu ya. Begini, nomor 1 kan kita memang melihat sendiri bahwa begitu banyak yang mengajukan diri sebagai sahabat. Ya. Ya kan, itu kan sebuah fakta tersendiri. Ya. Bahkan terbanyak secara kuantitasnya. Selama Terbanyak, sidang MK digelar. Iya, bahkan seorang warga negara membahasakan diri sebagai warga negara, Ibu Megawati perlu pula melakukan hal itu. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada yang tidak beres di dalam Pilpres kemarin. Ya. Tetapi setelah keputusan MK ini, baiklah semua menerima keputusan itu, marilah dihormati. Dan rasa hormat pada putusan ini menjadi jauh lebih berharga karena adanya dissenting opinion 3 hakim konstitusi ini. Itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang negarawan gitu ya, menerima mau pahit ataupun manis, kalah menang harus diterima gitu ya Bang Saur. Tapi kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Ini ada polling dari sosial media, tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kembali bersama kami di Editorial Malam. Ini adalah hasil polling yang kami lakukan di sosial media akun X Metro TV. Puaskah Anda dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024? Jawabannya mayoritas tidak puas, 71%, dan menjawab puas hanya 29%. Kemudian dari akun Instagram, sama tidak puasnya juga mayoritas 52%, kemudian yang puas 48%. Bang Saur tanggapannya, jadi ternyata masih banyak yang tidak puas Bang Saur. Apakah ini karena sikap hakim terbelah itu?
Ya jadi kalau pertanyaannya puaskah Anda terhadap putusan 3 dissenting opinion, mungkin jawabannya Jawabannya akan berbeda. Jadi kalau memang putusannya tidak bulat, jadi kan selisihnya juga ada yang lebih kecil Ya, kan. karena kalah suara. Kan 48 dengan 52 tadi kan. Jadi menurut saya ya bahwa polling itu menyatakan tidak puas, itu tidak juga sebuah representasi kan. Kan kita bisa mempersoalkan juga metodologinya, tapi sudahlah. Ya toh. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa yang tidak puas itu tentu ada. Tentu ada. Ya toh. Tapi yang puas dengan 3 putusan pandangan 3 hakim konstitusi Pasti juga banyak. juga banyak. Coba kalau dipertandingkan pollingnya, apakah Anda puas dengan keputusan 5 hakim? Ya, apa hasilnya? Lalu perbandingkan apakah Anda puas dengan putus 3 hakim yang dissenting. konstitusi? Iya, dissenting. Jangan-jangan yang 3 dissenting ini lebih tinggi yang prosentasenya. Oke. Nah, Bang Saur, jadi langkah politik ke depan, kalau tadi Bang Saur katakan bahwa pertemuan itu tidak perlu dipaksakan gitu ya. Kalau memang sulit ya sudahlah. Sudahlah, Nah, iya. tapi kemudian apakah rekonsiliasi nasional itu perlu untuk dilakukan? Ya cukup dengan cara misalnya begitu Pak Prabowo menggandeng PDIP karena butuh dong yang namanya presiden terpilih, dukungan dari parlemen dengan suara mayoritas, Bang Saur. Itu biarlah nanti kita lihat bagaimana putusan setelah dilantik. Ya, kalau sekarang ini kan apapun dapat diperbincangkan. Ya kan, bahwasanya mungkin PDIP berada di luar kekuasaan. Ya, biarlah nanti kita lihat putusan politiknya seperti apa. Jadi menurut saya sekarang masih terlalu pagi untuk membicarakan koalisi pemerintahan ke masa depan. Dan menurut saya juga gak usah buru-buru lah. Nggak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Toh kayak apapun yang sekarang bersama dengan Prabowo dan Gibran kan partai yang paling banyak. Ya. Ya, jadi biar aja nanti kita menyaksikan bagaimana dinamika politiknya. Kalau memang beda kiblatnya tidak perlu dipaksakan begitu ya. Iya, biar ya ada juga yang berada di luar kekuasaan, Iya, itu juga supaya, bagus. Kalau PDIP kembali mau menjadi oposisi kan bagus juga. Bagus untuk mengkritisi pemerintah justru Iya, ya. bagus Check and juga. balances itu bisa Iya. benar-benar efektif. Oke, kita nantikan bagaimana dinamika politik ke depan. Terima kasih Bang Saur atas diskusinya. Sama-sama. Dan berusaha demikianlah editorial malam kali ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.